Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun sahamnya sempat ARB. Oke, hari ini ISG luar biasa ya, kenaikannya lumayan. Kita langsung lihat aja chartnya. Nah, untuk hari ini ISG menguat 0,8% dan berhasil breakout top box ya. Berhasil breakout 6.801 ya, ini bagus ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas harga 6.801 nya. Nah ini semakin menarik, mudah-mudahan di esok-esok hari masih bisa lanjut lagi ya, dengan harapan teman-teman bisa makin profit di bursa. Oke, hari ini memang agak telat saya upload karena lagi kurang enak badan. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah Indosat. Nah, Indosat hari ini menguat ya 2,4%. Nah, ini sempat menyentuh harga tertinggi hari ini, yaitu di 6.250 ya. Sudah sempat tembus 6.225 ya, tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi. Tapi masih boleh diperhatikan di perdagangan besok hari Jumat. Tapi kalau misalkan turun ya masih, kalau selama masih di atas harga 6.000 harusnya masih aman untuk hold. Tapi harapannya kalau misalkan dia lanjut paling nggak ke 6.425 dulu ya, di resisten berikutnya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata kuat dan tembus, mungkin bisa ke 6.000-an untuk Indosat. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Friend. Nah, Friend hari ini gap up ya sayangnya, lalu ditutup sama dengan hari kemarin. Tapi ini sudah semakin menarik ya. Ini kita update aja. Untuk saat ini resisten di 72 dan 73. Nah, kalau bisa tembus, targetnya adalah di 79-an ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Telkom. Nah, Telkom hari ini koreksi 1,02%. Nah, tapi masih oke untuk di hold buat yang sudah beli ya. Selama dia nggak turun di bawah harga 3.860 ya. Kalau turun di bawah 3.860, sebaiknya kalau udah profit yang masuk dari bawah mungkin bisa TP dulu. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan di atas 3.860 sampai dengan closing, harusnya masih oke untuk di hold. Harapannya dia bisa breakout 4.010, targetnya di 4.150. Saham berikutnya adalah Tower. Nah, untuk Tower sayangnya ya, dia sayangnya hari ini turun malah koreksi, tapi nggak apa-apa, ini dipantau aja dulu ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout 1180-nya nih. Nah, kalau misalkan tembus 1180, targetnya berikutnya adalah di 1200 dan 1235. Ini kita update aja. Dia masih oke ya untuk diperhatikan pergerakannya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah ASLC. Nah, ASLC ini terpantau masih bertahan di atas support 84. Hari ini menguat 6,9%. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi. Tapi kalau koreksi, teman-teman mungkin bisa ambil di area di atas selama masih di atas harga 84 ya. Nah, hari ini volumenya lumayan naik. Ini boleh dipantau kalau misalkan kembali menguat, targetnya adalah di 114. Saham berikutnya adalah ASI. ASI hari ini masih lanjut 3,5% menguat. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau masih mau lanjut lagi ya. Targetnya adalah di resisten atau top box 5.950. Kalau tembus, next target ada di 6.025 dan 6.175. Saham berikutnya adalah MPMX. MPMX hari ini bagus ya. Dia berhasil breakout top box atau resisten 1180. Nah, next target di 1210 dan 1220. Mudah-mudahan bisa ditembus juga. Saham berikutnya adalah GDST. Nah, GDST juga breakout ya. Setelah breakout dia naik cukup kencang sampai dengan ke level harga 158. Ini kalau misalkan lanjut, targetnya di 168 dulu ya untuk GDST. Di 169 untuk GDST-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah
keras atau Krakatau Steel ini boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Kalau dia berhasil breakout harga 306. Nah, kalau dia tembus 306, targetnya adalah di 322 dulu ya. Nah, ya. Di 322 atau mungkin di 320 dulu amannya ya. Jadi dipantau aja kalau keras kembali menguat lagi atau jalan ya. Ya, saham berikutnya Cars. Beda ya, keras sama Cars. Nah, ini untuk Cars hari ini doji ya, belum bergerak tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau dia berhasil breakout lagi 84 ya. Tapi 86 sepertinya cukup kuat, jadi diperhatikan aja. Kalau antara 84 dan 86 yang bisa ditembus, targetnya 89. Kalau 89 tembus, next target adalah di 97 untuk Cars. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Amar. Amar masih bertahan. Ini sudah boleh diperhatikan lagi, nggak usah buru-buru masuk. Sebaiknya tunggu dia breakout aja dulu ya di atas harga 252. Tapi kalau misalkan dia break bottom atau menembus 226, sebaiknya jangan masuk dulu, tungguin aja di area harga 200 lagi. Selanjutnya adalah BMRI. Nah, BMRI hari ini menguat 2,09% ya. Sempat menyentuh top box di 9.825 tapi nggak bisa tembus. Akhirnya dia close di harga 9.750. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau di perdagangan besok. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi menembus 9.825, target terdekat yaitu adalah di 10.075 untuk BMRI. Saham berikutnya adalah PNBN. Nah, PNBN ini juga sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan pergerakannya. Kalau dia berhasil breakout 1405 ya. Kalau tembus 1405, targetnya di 1565 dulu ya kalau untuk PNBN. Nah, tapi kalau misalkan ternyata ditembus juga, masih ada target berikutnya di 1750. Next adalah Indo. Indo hari ini juga sempat breakout ya, 93. Sudah kena harga tertinggi di hari ini adalah di 96, tapi dia nggak kuat, dia turun lagi ya, close di 92. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya kalau misalkan besok bergerak lagi ya, menembus 93-nya. Targetnya di 103 dulu untuk Indo. Saham berikutnya adalah Bank. Bank hari ini koreksi 2%, tapi masih oke. Selama nggak tembus 1440-nya ya. Kalau misalkan 1440 ditembus, sudah mesti hati-hati. Nah, kalau misalkan ternyata kembali menguat, dia harus tembusin dulu resisten di 1545. Nah, kalau misalkan 1545-nya tembus, next targetnya adalah di 1600 dan 1660. Selanjutnya adalah Kepik. Kepik hari ini kembali menguat setelah kemarin koreksi ya 1,3%. Belum berhasil menembus 76-nya ya. Ini sangat menarik untuk diperhatikan. Kalau dia berhasil bergerak di atas 76, targetnya adalah di 79 ya. Tapi kalau 79 yang ditembus juga nih, mudah-mudahan bisa kencang nih. Karena udah lama sahamnya nggak bergerak. Next targetnya adalah kalau tembus 79, 83 dan 91. Saham berikutnya adalah CTRA. Nah, untuk CTRA ini top box atau resisten masih ada di 965 ya. Nah, kalau misalkan ditembus, target berikutnya adalah di harga 1000 dan 1020. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah Pewon. Nah, Pewon masih mantul-mantul naik turun di area support ya, 440 naik turun. Ini belum lanjut. Nah, kalau Pewon perhatikan kalau misalkan dia bergerak besok bergerak di atas high-nya hari ini ya.
Nah, targetnya adalah di 460. Tapi kalau dia breakout 460-nya, ini mudah-mudahan bisa ke 480-an ya. Jadi dipantau aja untuk P1. Ya, yang berikutnya adalah SMRA. SMRA hari ini breakout top box ya. Di 550-nya tembus, lalu 600-nya juga ditembus, 610-nya pun udah kena targetnya. Nah, tapi dia close di harga 605, masih boleh dipantau pergerakannya besok. Kalau lanjut lagi, next targetnya lumayan yaitu di 650. Begitu juga APLN. APLN kemarin udah kita bahas ya. Nah, hari ini akhirnya breakout top box 148. Kalau lanjut, next targetnya adalah 156 dan 170. Berikutnya adalah Demas. Nah, untuk Demas hari ini juga menguat 1,8% ya, berhasil breakout 161-nya, bertahan sampai dengan closing. Ini bagus. Nah, kalau misalkan tembus 165 ya sampai dengan penutupan di hari Jumat besok, ini akan menarik lagi. Targetnya lumayan ya, kalau misalkan tembus 65, next targetnya itu adalah di 180-an. Selanjutnya adalah BKDP. BKDP hari ini menguat terbatas 2,6%. Belum menyentuh resisten atau top box 81-nya ya. Ini dipantau aja, kalau dia tembus biasanya cukup kencang naiknya. Target boleh di 90 atau kalau mau pakai target 100 juga boleh untuk BKDP. Hari ini juga mengalami kenaikan volume, jadi dipantau aja pergerakannya besok. Saham berikutnya adalah MDLN. MDLN juga hari ini volumenya naik ya. Sempat breakout 78 tapi dia nggak kuat. Sayangnya dia turun lagi, close di harga 77, satu tick di bawah top box. Sudah sempat ke harga 79 ya. Nah, ini kalau ternyata dia lanjut di perdagangan besok, targetnya adalah di harga 83. Selanjutnya adalah INKP. INKP sebelumnya kemarin dia berhasil breakout top box, tapi sayangnya hari ini dia koreksi ya, dia gap down juga. Dia koreksi, close di bawah top box atau close di bawah support 8.700, close di 8.750, tapi masih oke. Dengan harapan dia kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan turun ya kemungkinan besar kalau misalkan turun, kalau selama dia nggak tembus low-nya kemarin ya, ini masih oke. Tapi kalau tembus sebaiknya boleh keluar dulu, jaga-jaga dia turun lebih dalam. Tapi kalau misalkan teman-teman mau hold dulu atau mau tambah lagi di area support 8.400 itu juga nggak apa-apa. Tapi harapannya sih dia kembali menguat lagi ya. Targetnya masih sama di 9.075. Selanjutnya adalah BRMS. BRMS hari ini gap down lalu dibawa turun lagi, close sama dengan harga kemarin. Ya, masih boleh diperhatikan pergerakannya, tapi memang agak ada penurunan ya. Hari ini juga banyak yang jualan. Masih boleh dipantau selama dia nggak tembus harga 178 ya. Tapi kalau misalkan udah turun di bawah 178, sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Yang sudah punya mungkin sudah boleh TP ya kemarin. Tapi momentumnya belum asik nih buat masuk kembali, jadi dipantau aja apakah tunggu dia breakout sekalian aja atau tunggu dia mantul di area 78. Selanjutnya adalah SQMI. SQMI juga menarik diperhatikan kalau dia berhasil menembus 74 ya. Nah, kalau 74 ditembus, next target adalah di harga 86. Ini agak jauh targetnya, jadi dipantau aja untuk SQMI. Kadang-kadang juga kalau naik cukup kencang, tapi juga turunnya juga suka kencang ya. Jadi mesti hati-hati untuk SQMI. Selanjutnya adalah MDKA. Nah, untuk MDKA bergerak naik terbatas 2,7%. Sudah sempat breakout top box padahal ya 8.450. Sayangnya dia nggak bertahan di atasnya, close di bawahnya, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok lanjut lagi. Targetnya masih sama ya, masih di 5.150. Selanjutnya adalah Antam. Antam masih bertahan ya di harga 2.200
2270. Sempat breakout juga di 2290 tapi ditutup merah candlenya, tapi secara nilai dia masih menguat 0,4%. Mudah-mudahan kembali menguat lagi di pegangan besok. Kita lihat aja, targetnya masih sama, masih di 2420. Selanjutnya adalah TINS. Nah, untuk TINS ini teman-teman tungguin aja dia breakout 1300-nya ya. Kalau misalkan belum breakout ya jangan masuk dulu buat yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya masih bisa hold. Mungkin untuk yang sudah punya bisa trailing stop atau stop loss di bawah harga 1255. Selanjutnya adalah DKFT. Untuk DKFT hari ini padahal sudah sempat breakout ya. Dia hanya menyentuh target 99-nya tapi nggak ditembus, tapi masih boleh diperhatikan. Untuk stop loss jangan lupa trailing stopnya dinaikkan, boleh pakai di harga 123 ya. Atau mau di bawah low-nya hari ini juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau ternyata masih lanjut nih, masih menarik, jadi dilihat aja, biasanya suka bareng dia antara Antam, TINS, Inco, dan DKFT. Selanjutnya adalah Inco. Nah, Inco hari ini juga masih belum bergerak, harganya masih sama dengan kemarin ya, sempat naik, turun juga. Ini targetnya udah kena ya, sorry saya belum update. Nah, ini masih ada resisten di 7.750. Kalau dia kembali menguat, dia harus tembusin. Targetnya masih sama, untuk saat ini masih di 8.225. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama adalah Goto. Nah, Goto apakah dia akan mencoba breakout top boxnya atau resisten 118? Nah, ini boleh diperhatikan di perdagangan besok. Kalau misalkan dia tembus 118-nya, targetnya lumayan ya, ke 159. Tapi kalaupun dia koreksi, lihat apakah koreksinya dia menembus, break bottom 107 atau enggak. Tapi kalau misalkan dia masih mantul-mantul di 107, harusnya masih oke untuk di hold. Tapi kalau misalkan ternyata dia breakout 118, mudah-mudahan bisa cukup kuat atau naik kencang ya ke 159. Dipantau aja, tapi kalau misalkan turun dan masih bertahan di area di atas 107, harusnya kesempatan buat teman-teman yang belum punya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada lagi video part kedua, mungkin juga part ketiga. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton ya, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.